Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, asmara, dan juga perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 tanda istri selingkuh emosional. Namun sebelum lanjut ke topik, Kang Kumis ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik-topik dan juga video terbaru di channel Kang Kumis. Perselingkuhan memang punya banyak ragam yang bisa saja terjadi dengan segala cara. Mengangkat sedikit mengenai dampak yang terjadi ketika seseorang terlibat perselingkuhan non-fisik atau perselingkuhan emosional. Nah, apakah dampak yang memang dirasakan oleh para pelaku? Di sini yang dimaksud Kang Kumis adalah orang yang melakukan perselingkuhan dan orang yang diselingkuhi. Ini sebagai tanda awal biasanya adalah dia mulai baper. Ini adalah merupakan tanda bahwa secara tidak langsung orang sudah mulai terjerat perselingkuhan non-fisik. Nah, kira-kira sebagai langkah awal biasanya apa yang ia lakukan? Biasanya dia mulai aktif di media sosial, ya, memberikan kode-kode kepada orang-orang tertentu yang ingin ia jadikan sasarannya. Ini adalah bagian gerak-gerik dan langkah daripada perselingkuhan emosional. Namun di sini memang yang kedua yaitu mulai sulit diketahui, ya, karena memang ketika di zaman sekarang ini memang semua orang memiliki ponsel atau telepon. Nah, ini kan otomatis memang sulit diketahui karena itu biasanya berlangsung melalui media sosial. Lalu apakah dampak berikutnya? Yaitu ketika kita sudah terlalu lama terjerat dalam perselingkuhan tersebut atau kita sudah berlarut-larut, maka secara tidak langsung kita tercipta sebuah mindset yang memang seharusnya tidak pernah terjadi, yaitu mulai meragukan pasangan. Ini adalah tentunya hal yang tidak kita inginkan, yaitu ketika kita sudah betul-betul mulai ragu dengan cintanya pasangan. Ini kan berarti kita sudah terobsesi masuk ke dalam perselingkuhan tersebut. Ini adalah bagian dampak yang harus kita perhatikan, ya. Lalu yang keempat atau yang berikutnya, ternyata diyakini bagi orang yang diselingkuhi secara emosional merasakan, ya, rasa sakit, rasa cemburu, rasa marah yang jauh lebih dalam dibanding mungkin perselingkuhan fisik. Karena di sini memang perselingkuhan emosional pasangan terlihat santai-santai saja. Namun di balik itu ternyata mereka terus melaksanakan aksinya dengan cara selingkuh emosional. Ini adalah hal yang memang tidak sulit di zaman sekarang karena kemudahan era teknologi memang ada di zaman sekarang. Namun saya yakin Anda adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan media sosial karena justru dengan hadirnya media sosial mungkin Anda lebih banyak diberi kemudahan untuk terus melakukan komunikasi bersama orang-orang tercinta, yaitu mungkin anak, istri, dan orang tua. Nah, dengan hadirnya era tersebut, saya yakin untuk saat ini, khususnya bagi Anda yang sudah punya pasangan, keharmonisan rumah tangga Anda mulai terasa, ya, karena kita masih tetap bisa berkomunikasi, ya. Jadi komunikasi ini sebetulnya seakan-akan secara langsung atau bisa dirasakan dampaknya karena kita bisa saling mengetahui keberadaan masing-masing walaupun itu melalui ponsel, ya. Lalu apa dampak yang dirasakan? Yang kelima yaitu apa sebetulnya dampak yang dirasakan oleh orang yang merasa dirinya diselingkuhi melalui selingkuh emosional. Dia mengaku ketika diketahui pasangannya selingkuh emosional ternyata butuh waktu lama untuk proses penyembuhan. Mungkin di sini membutuhkan jarak yang cukup panjang ketika kita ingin kembali move on dengan pasangan kita. Karena itu memang sangat sulit diduga, ya, kelihatannya mungkin santai-santai saja, seperti tidak ada apa-apa. Namun secara diam-diam ternyata perselingkuhan emosional bisa saja berlangsung di tengah kehidupan rumah tangga kita.
Ini. Maka orang-orang yang merasa pernah dirinya diselingkuhi pasangan dengan selingkuh emosional, dia merasakan sakit yang lumayan ya. Dia mengaku bahwa butuh banyak waktu untuk mengembalikan perasaan atau kepercayaan dirinya terhadap pasangannya. Ini. Lalu bagaimana yang keenam, yaitu bagi orang yang kebetulan melakukan perselingkuhan emosional atau non fisik, dia merasa bahagia walaupun memang mereka jarang bertemu secara langsung atau bahkan mungkin belum pernah. Namun di zaman sekarang apa sih yang tidak bisa kita lakukan walaupun kita saling berjauhan? Ini tentunya mereka pun mengakui bahwa ternyata perselingkuhan emosional dengan sistem yang ada di zaman sekarang memang diakui tidak mengurangi kebahagiaan dan kenikmatan bagi para pelakunya. Namun saya yakin apapun yang ada di zaman sekarang justru akan memberikan dampak baik buat keluarga Anda, keluarga yang Anda cintai. Karena sebetulnya sistem kesulitan di zaman sekarang itu sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Semakin mutakhir, semakin maju, maka semakin banyak kemudahan yang bisa didapatkan melalui media sosial. Nah, jadikanlah apa yang sekarang Anda miliki justru menjadi salah satu media atau sarana agar Anda dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, keluarga, dan orang tua. Nah, Anda bisa lebih harmonis dengan hadirnya era modern di zaman sekarang. Karena banyak kemudahan yang bisa Anda dapat. Nah, sahabat Kang Kumis, semoga bermanfaat apa yang Kang Kumis sampaikan. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.